Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungai, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Engkau kekuatan, engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus,
segalanya bagiku, oh kau segalanya bagiku, oh kau segalanya, oh kau segalanya Tuhan, oh haleluya, oh terima kasih. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku, Tuhan kau lihat, kau lihat isi hatiku. Oh
segalanya. Haleluya. Kaulah segalanya. Saat indah ku berhadapan denganmu, dan wajahmu Yesus kekasih jiwa. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sekali lagi katakan, saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku. Dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu
kasih anugerahmu, menikmati kasihmu, menikmati kasih anugerahmu. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kembali kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tundukkan hati kami mendengarkan perkataan-perkataan. Tahu perkataan-perkataan adalah kehidupan bagi kami Tuhan. Silakan Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Dari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Oke. Baik, puji Tuhan. Mana suaranya oke? Ada bising kah? Enggak. Oke. Oke ya. Gak perlu saya setting ya. Baik, saudara. Oke, saya share screen ya. Baik, kita belajar sekarang tentang misteri inkarnasi 2 ya, yang kedua ya. Jadi kalau dikatakan misteri itu kan rahasia ya. Baru sekarang disingkapkan, kira-kira kayak gitu ya. Semakin kita belajar gitu ya, semakin kita mendengarkan pengertian-pengertian yang baru gitu ya, maka di situ kita mulai mengalami kalau memang benar Tuhan itu Tuhan yang sangat menarik ya, untuk direnungkan. Kebenaran itu menjadi sesuatu yang bernilai harganya gitu, karena bukan sekedar pengetahuan, tapi ketika kita benar-benar masuk ke dalamnya gitu, maka firman itu menjadi nyata gitu, menjadi sesuatu yang bisa kita pegang, menjadi sesuatu yang bisa kita lihat, menjadi sesuatu yang bisa kita rasakan, menjadi sesuatu yang bisa kita makan gitu. Ya. Itulah tujuannya juga dia berfirman gitu. Jadi apa ya? Benar-benar saudara dia itu nyata. Bagaimana nanti apa ya? Pengetahuan kita itu bertambah ya. Dan ketika selaras dengan iman kita gitu ya, bekerja sama dengan iman kita, maka pekerjaan Tuhan itu akan menjadi nampak di dalam kita, saudara. Akan menjadi kenyataan maksudnya. Ya, jadi kira-kira seperti itulah harapan Tuhan mempersekutukan firman ini, saudara. Ya, awalnya kita tidak tahu bagaimana caranya, tapi setelah sekian lama baru kita paham. Oh, cara pelan-pelan kita mulai mengerti bahwa Tuhan yang menerangkan kepada kita. Ya, jadi cara kepercayaan seperti ini akan menyebar gitu. Ya, akan menyebar
mana-mana gitu. Karena pasti kita tidak akan bisa juga menahannya gitu. Sesuai dengan tingkat pertumbuhan kita. Apa yang membuat kita itu bersemangat gitu, itu nggak mungkin bisa ditahan gitu. Kalau ada orang yang kalau kita bertemu dengan orang entah siapapun dia yang menanyakan tentang apa yang membuat begitu tepat gitu ya, misalnya ditanyakan tentang kepercayaan kita gitu, atau mungkin dia benar-benar ingin mencari kebenaran gitu ya, sebetulnya gimana sih hidup ini misalnya kayak gitu ya, maka kita yang sudah mengalami hidup yang sejati itu gak mungkin bisa menahannya, saudara. Nah, kita tahu saudara sebetulnya itu adalah Tuhan gitu yang akan menerangkan melalui kita gitu. Kan karena kita tahu kita itu adalah hambanya gitu kan. Dalam artian hambanya itu bukan seperti hamba manusia lain gitu ya, kan? Tapi karena dia pencipta, kita itu ciptaan. Itu bukan sesuatu, sebetulnya itu bukan hanya hierarki gitu ya, bukan gitu. Karena kita itu sebetulnya adalah bagian dari dirinya gitu. Kan kita tahu kan, Tuhan itu Tuhan yang rendah hati gitu kan. Tuhan yang sangat lembut, sangat mengasihi gitu ya. Kalau itu tersimpan dalam pikiran kita, maka cara berpikir kita mengenai kata hamba tidak sama. Tidak sama dengan kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, siapa Tuhan itu gitu. Nggak sama gitu. Ya. Jadi nanti rasa sungut-sungut atau apapun gitu ya, itu lama-kelamaan itu akan hilang gitu dari dalam diri kita karena pengenalan kita selalu gitu ya. Nah, kemarin kan saya katakan ada 3 zaman itu kan, pertama Taurat, lalu kedua kasih karunia, lalu ketiga itu zaman kerajaan. Zaman kerajaan itu zaman firman. Kalau zaman pertama Taurat itu manusia itu dilatih untuk melakukan Taurat gitu, peraturan-peraturan gitu. Karena memang kan itu tingkat pekerjaan awalnya Tuhan gitu. Ya kan? Itu istilahnya karena itu peraturan kan, itu kan mesti ketat gitu kan. Makanya zaman Taurat itu ketat sekali saudara. Nah, itu kan zaman pertama gitu. Zaman kedua itu tentu saudara ada perjalanan ya. Kalau saya katakan kemarin bagaimana pertama-tama kan manusia itu manusia Adam yang pertama itu kan sebetulnya dia tidak langsung dewasa gitu kan dalam cara berpikirnya gitu. Makanya peraturannya cuma satu, jangan makan gitu. Tapi justru dari situlah saudara, ketika mereka melanggar barulah bisa masuk firman berikutnya gitu, yaitu apa? Oleh karena engkau makannya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Itu kan prosesnya gitu. Lalu orang berpikir mempermasalahkan itu. Itu kan karena pikiran manusia. Tapi sekarang Tuhan mengajar gitu, bahwa kutuk itu juga firman gitu. Jadi jangan negatif dengan kutuk itu gitu. Jadi hajaran dan penghakiman itu juga itu adalah cara Tuhan, pekerjaan Tuhan di dalam diri manusia. Langsung ingat lagi saudara, manusia itu kan
Tadinya kan di dalam Tuhan gitu loh. Segala sesuatu yang menyangkut manusia itu berhubungan dengan Tuhan gitu loh. Makanya kan manusia yang berbuat dosa tapi dia yang hatinya pilu kan. Semua manusia katanya berbuat jahat itu sangat memilukan hatinya, saudara. Sehingga dia berniat untuk pada waktu itu kayak dia menyesal gitu telah menciptakan manusia. Sampai seperti itulah digambarkan hatinya Tuhan itu gitu. Kan Musa yang menuliskan. Tentu saudara ketika dia menulis itu saudara, tentu Musa itu juga dia punya perasaan seperti itu saudara. Makanya dia bisa tuliskan seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu juga lah apa yang saudara dengarkan. Ya, dari apa yang saya sampaikan gitu. Nah, jadi semakin murni seseorang itu gitu, maka semakin murnilah firman yang kita dengarkan. Makanya saudara, ketika kita bersekutu seperti ini, harapan Tuhan, makanya dia kayak kasih inilah saudara. Jadi firman-firman yang diucapkan sebelumnya itu banyak sekali fungsinya saudara. Mengingatkan kita, menyadarkan siapa kita gitu. Nah begitu itu bekerja di dalam diri kita, firman-firman misalnya kita ini daging, kita itu makhluk ciptaan gitu, dia pencipta gitu ya. Semua nanti apa ya, kayak jadi kan itu kan semua sebetulnya semua firman kan, tapi ada berbagai macam fungsinya gitu. Perkataan-perkataan Tuhan itu ya, sehingga semakin murnilah nanti kita pengenalan kita akan Tuhan itu gitu. Jadi ketika kita mendengarkan setiap perkataan-perkataan yang baru, dulu kan kita gak mengerti, dulu kan kita takut sekali dengan yang namanya kutuk itu gitu. Padahal Tuhan Yesus, bayangkanlah bagaimana dia ditimpakan seluruh dosa dunia ini kepada dia gitu. Ya kan? Bayangkanlah bagaimanalah ketika dia berhadapan dengan orang-orang berdosa itu. Secara khusus orang Farisi gitu, ahli-ahli Taurat gitu kan, yang sangat benar-benar nggak percaya sama dia gitu, yang menentang dia gitu, bahkan sampai menyalibkan dia. Bagaimanalah dia bisa memberikan nyawanya gitu kepada orang yang membenci dia gitu. Ya kan? Bagaimana dia bisa memberikan nyawanya untuk itu? Seluruh sakit penyakit kita ditanggung dia gitu. Lalu kita mengingat setiap yang dikatakan Tuhan itu pasti jadi. Kalau dia mengatakan kepada kita, pikirkanlah hal-hal yang baik, yang positif gitu. Ya kan? Nah, sementara dalam pikiran dia, seluruh dosa, sakit penyakit, apapun, kutukan apapun telah ditanggungkan di atas dagingnya. Ya kan? Dia harus merasakan itu saudara. Menjadi orang terkutuk gitu. Dia sendirian ketika dia berpikir bahwa seluruh dosa dunia sedang ditanggungkan kepada dia. Ya kan? Manusia itu ketika disingkapkan tentang dosanya, dia menanggung dosanya saja, wah itu sudah berat sekali. Apalagi menanggung semua dosa manusia.
kan apa yang difirmankan dia kan pasti jadi. Kan gitu kan ceritanya. Makanya banyak penderitaan manusia itu karena memikirkan hal yang negatif. Gitu. Iya, hanya gitu aja sudah ini nggak kuat sebetulnya manusia itu gitu. Apalagi kalau menanggung seluruh pikiran manusia. Iya, apa ya? Itu ya sebetulnya yang membuat dia itu kenapa kalau sampai sampai benar-benar apa ya? Benar-benar ketika di Taman Getsemani itu benar-benar bagaimana dia sangat menderita sekali. Karena menanggung semua pikiran manusia gitu. Penderitaan manusia. Seorang orang tua saja kalau misalnya di masa tuanya anak-anaknya meninggalkan dia, tidak mengasihi dia gitu kan. Itu kan sangat tersiksa, Saudara. Iya, apalagi kalau dia sudah sakit gitu kan. Lalu anak istrinya meninggalkan dia misalnya gitu, tidak mempedulikan dia gitu kan. Itu kan sangat sakit sekali rasanya. Baru keluarganya yang meninggalkan dia. Bagaimana kalau seluruhnya meninggalkan dia gitu. Wah, itu kesepian yang sangat mengerikan. Iya. Nah, kira-kira saudara ketika kita diizinkan mengalami itu saudara ya. Makanya kan setelah itu kan baru zaman kasih karunia. Zaman kasih karunia itu mungkin indah. Dosa kita diampuni. Gitu kan. Manusia itu merasa ya pokoknya itu Tuhan sudah tanggung gitu kan. Sehingga itu kan membuat manusia itu menjadi apa ya? Kalau kita perhatikan ya, ketika terus mengatakan tentang penyaliban Tuhan, oh dia sudah ini bagi kita gitu kan. Itu kan lama kelamaan saudara peninggian terhadap salib itu lama kelamaan menjadi penghinaan loh bagi Tuhan. Karena apa? Dia sampai dia tidak menyelami lagi arti pengorbanan itu gitu. Iya, ketika hidup semau dia gitu kan. Ketika dia tidak mengampuni orang lain, membenci orang lain gitu kan. Maka yang dari mulutnya keluar pemujaan terhadap Tuhan, tentang korban Tuhan, tentang penebusan Tuhan, itu menjadi penghinaan gitu. Bukan lagi menjadi pujian bagi Tuhan. Karena apa? Dia tidak turut menanggung apa yang ditanggung oleh Tuhan. Makanya zaman sebelum kita memasuki zaman kerajaan itu ada namanya zaman di mana kita itu harus dihajar gitu. Bahkan sampai kita itu benar-benar seperti Petrus itu dia benar-benar merindukan hajaran itu. Karena justru lewat hajaran itulah dia bisa melihat Tuhan gitu, yang sesungguhnya. Disitulah dia melihat bagaimana ternyata daging ini telah dikuasai oleh iblis gitu, dirusak oleh dia. Sehingga disitulah mulai muncul mulai muncul kebencian kepada daging itu. Gitu. Daging itu kan suka hal-hal yang menyenangkan. Ya, disitulah manusia itu ditipu, saudara, dengan segala berkat-berkat. Jadi banyak orang berpikir gitu kan, begitu mereka diberkati, gitu ya, pada akhirnya mereka lupa gitu. Jadi saking kesenangan berkat itu akhirnya dihanyutkan oleh berkat itu. Iya, posisi, jabatan gitu. Iya, pada akhirnya
mereka akan menjadi lupa. Justru disitulah kejatuhannya. Jadi seperti saya katakan, kutuk Tuhan Yesus kepada manusia itu bukan sesuatu yang negatif. Bukan. Jadi ibaratnya bukan karena masalah makan itu. Bukan. Itu perjalanan. Karena perjalanan manusia ini kan adalah cerita Tuhan gitu sebetulnya. Tapi cerita itu menjadi nyata. Kan dikatakan dulu jangan makan. Nanti kamu mati. Kalau nggak ada firman itu maka nggak akan ada kutuk itu gitu loh. Kan dulu kita kalau berpikir kenapa lah Tuhan tempatkan di situ. Kan itu kan pikiran manusia. Dia nggak tahu apa yang dirancangkan oleh Tuhan itu kan. Sekarang baru dijelaskan sama Tuhan. Makanya saudara, perkataan-perkataan atau pemikiran yang seperti ini itu tidak akan dimiliki oleh ahli-ahli teologi ya, gak akan sampai mereka. Kecuali mereka itu mau gini, tanggalkan konsepnya. Iya, baru nanti mereka ngerti, oh gitu ya. Kan sesudah Adam itu memberikan nama-nama itu kan, barulah ada firman berikutnya, yaitu diberikanlah dia sebagai seorang pendamping, kan gitu kan. Istilahnya gini loh, itu kan permintaannya Adam gitu loh. Jadi kalau dibilang dia yang kamu tempatkan itulah, perempuan yang kamu tempatkan itulah yang membuatku makan, dia yang kasih maka aku makan katanya gitu. Kan saling mempersalahkan gitu. Kan kalau sudah lihat dialog itu kan seolah-olah kan perkataan yang pertama lihat ya, jangan kamu makan, nanti kamu mati. Ya kan? Kalau kita boleh satu kasih gambaran kan, sebetulnya kan Tuhan itu sedang bercerita tentang apa yang dialami di alam roh gitu. Dia mau ceritakan sebetulnya gitu, lewat menciptakan manusia. Nah, jadi ketika dia bilang jangan makan itu, adakah yang negatif di situ? Disitulah saudara iblis menggoda, kan gitu kan firman itu. Tuh sekian waktu lamanya, kan perempuan itu kan tertarik kan. Tapi kan ingat, kan perempuan itu diambil dari tulangnya Adam kan. Makanya kan ada firman, demikianlah mereka bukan lagi dua tapi satu kan gitu kan. Walaupun mereka itu terpisah dua, tapi mereka bukan dua, satu. Jadi ketika mereka saling menyalahkan, lihat dialog itu saudara. Apakah kira-kira ketika dia bilang jangan kamu makan, nanti mati ya, nanti kamu mati. Respon daripada Adam karena dia belum mengenal Tuhan kan gitu. Pertama dia mengetahui bahwa segala sesuatu diciptakan oleh dia. Tapi kan rasa takut dan hormat akan Tuhan itu kan belum terbangun di dalam dia gitu loh. Ya kan? Jadi perintah itu jangan kamu makan. Bukan dibilang dia, jangan kamu dekati, kamu nggak boleh raba, nggak ada dibilang kayak gitu. Tapi kan ketika iblis menggoda dia gitu kan itu kan muncul, kami nggak boleh sentuh itu, kami nggak boleh dekat-dekat gitu.
Disitulah saudara pemikiran yang negatif itu pertama kali muncul. Oke? Jadi waktu dimakan, coba lihat saudara. Adakah di dalam diri Tuhan itu langsung menyalahkan masalah makan itu? Nggak ada kan? Setelah mereka bertengkar dan saling menyalahkan lah saudara. Ya kan? Dihakimilah mereka. Tapi lihat di dalam dialog itu saudara, kita nggak melihat Allah murka, enggak gitu. Kan biasa saja sebetulnya. Cuman setelah itu, disitulah mereka mengalami yang namanya akibat daripada kutukan itu. Ya kan? Tapi dia kasih solusi kan? Di dalam firman itu kan ada solusi. Dengan berpeluh, engkau akan mencari rezekimu. Itu kan firman yang harus dialami. Dibuatlah permusuhan juga antara manusia dan ular itu. Jadi lihat itu saudara semua. Gak ada di situ. Kalau sekarang kita itu mulai mengenal wataknya Tuhan saudara ya. Enggak, dia gak benci sama Adam. Adam saja yang sudah mulai tumbuh di dalam dia pemikiran-pemikiran iblis yang sakit hati itu saudara. Itu sebetulnya. Jadi datang lagi Taurat kan. Nah, waktu ketika Taurat itu kan sebetulnya kan kudus Taurat itu. Tujuannya kan baik. Tetapi mereka pakai untuk menghukum orang lain gitu loh. Sehingga sekarang permasalahannya apakah Tuhan begitu? Kan sebetulnya ketika Tuhan Yesus itu sengaja melanggar Sabat, apa tujuannya? Supaya mereka terlepas daripada menghukum orang lain. Gitu. Kan setiap kali saudara ada hukum gitu. Cobalah lihat saudara manusia itu. Mereka pakai hukum itu untuk menipu orang lain kan. Kan itu sebetulnya. Jadi mereka itu pintar hukum. Tetapi di dalam hukum itu mereka bisa pakai dari makanya selalu terjadi perubahan hukum saudara. Iya. Tapi tujuannya selalu untuk mencari keuntungan dari situ. Sama dengan hukum Taurat juga begitu. Makanya Yesus bilang anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu firman yang baru. Siapa anak manusia? Anak manusia itu semua manusia gitu loh. Bukan hanya dia. Kenapa gelar dia menjadi anak manusia? Kenapa dikatakan dia anak manusia? Karena manusia yang lain sudah berubah jadi binatang gitu loh. Pemikirannya rendah. Itu sebetulnya artinya. Sudah menjadi binatang buas gitu loh. Manusia nggak kayak gitu. Manusia itu berpikir. Manusia itu punya logika. Gitu. Jadi peraturan yang dibuat oleh Tuhan bukan untuk membaksud membunuh mereka, bukan. Tapi seperti itu yang ada. Makanya ketika ada perempuan yang berdosa itu cobalah lihat. Yang sampai mau dilempari itu kan yang kedapatan berzina itu. Jadi dia itu kayak membantah semua hukum Taurat itu gitu. Jadi saudara, sekarang inilah saudara lewat ketika misalnya saya menerangkan tentang misteri inkarnasi ini saudara.
Jadi ketika kita mulai mengatakan, mulai percaya kalau Tuhan itu sudah datang, wah disitulah kita memasuki. Kita akan memulai apa artinya manusia normal itu, saudara. Kita akan mulai tahu. Bahwa ternyata saudara, rancangan Tuhan tentang manusia itu, pemikiran Tuhan tentang manusia itu sangat tinggi sekali. Jadi ketika dia mulai terus terang menerangkan ini, saudara, dia gak takut. Karena yang sedang dia bicara itu adalah kepada ciptaannya yang pertama itu, saudara. Kan kita ini adalah rencana berikutnya. Gitu kan. Tapi ketika dia memandang kita, saudara, dia gak pernah memandang kita sebagai orang berdosa. Saudara semua yang ada di sini. Karena dia sudah melakukan pertama kali gitu loh. Tapi bukan menjadi kita itu menjadi kebal terhadap dosa, enggak. Tujuannya itu adalah supaya kita bisa mendengarkan dia secara perlahan. Jadi jangan menuduh dirimu gitu. Jangan intimidasi dirimu. Jangan biarkan roh-roh itu menuduh engkau gitu. Karena kasih Tuhan lebih besar daripada tuduhan-tuduhan itu. Itu sebetulnya tujuan daripada dia itu membuat zaman kasih karunia, saudara. Itu kita lalui. Kan zaman Taurat itu kan boleh dikatakan kan kita tidak mengalami, saudara, zaman Taurat itu. Bagaimana strike-nya. Wah, ngeri sekali, saudara. Taurat itu, saudara. Ya. Tetapi kita dianggap, karena zaman itu sudah selesai, kita dianggap dia sudah melewati zaman itu, kita yang hidup sekarang ini gitu loh. Makanya ketika kita hidup sekarang di zaman kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka pikiran kita harus up to date gitu loh maksudnya. Jadi ketika dia menerangkan semua firman ini, saudara ya, kita harus punya pikiran kerajaan, pikiran zaman kerajaan. Ya memang semua itu masih ada di dalam diri kita, karena kan kita ini kan membawa sejarah masa lalu kita. Bukan hanya sejarah kita, sejarah nenek moyang kita, saudara. Ingat kan sampai kepada keturunan yang ketiga, sampai ke 10 lagi, ada yang kayak gitu kan. Ada yang keturunan ketiga sampai keempat gitu kan. Ada dia yang sampai keturunan 10 gak bisa masuk ke bait suci gitu. Kita menanggung segala kesalahan di masa lampau. Nah, disitulah nanti kita yang hidup sekarang itu menjadi terang bagi mereka. Tentu dalam arti, saudara, itu roh gitu. Kita gak perlu mengingat lagi hanya masalah siapa orang tua kita, opung kita, enggak. Makanya saudara, ketika kita mulai mendengarkan pengajaran ini kan, nah tentu kan hebat sekali kan Tuhan memilih sudah sejak dari dalam kandungan misalnya. Ketika dia menerangkan kepada kita, ketika saya bisa menerangkan kepada saudara, itu kan ajaib. Saya kan harus lepas daripada tuduhan-tuduhan manusia lainnya kan. Tapi untuk sampai kepada itu, saudara, tentu Tuhan kirimkan orang-orang dalam kehidupan saya. Gitu loh. Yang saya ceritakan kemarin itu kan. Saya punya satu kebiasaan, bayangin baca buku terus. Iya, saudara, itu memang benar-benar menjadi kesukaan gitu. Sehingga pada akhirnya juga saya senang belajar. Tanpa sadar, saudara, saya juga belajar daripada orang-orang lain.
cara berpikir, filsafat, falsafah hidup, kebudayaan. Oh, di sini juga saudara diajarkan banyak hal, saudara. Bagaimana cara bicara, gitu kan. Iya, menjadi lebih apa ya? Itulah pengalaman Tuhan menghadapi manusia ini, saudara. Makanya saudara, makin lama saudara, kita akan mengetahui fungsi kita masing-masing, saudara. Dan ketika kita ada fungsi kita masing-masing, pada fungsi kita masing-masing, disitulah kita melihat wajah Tuhan yang sesungguhnya. Gitu loh, saudara. Jadi wajah Tuhan bukan hanya misalnya ketika Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Bukan lagi berhenti sampai di situ. Ketika kita hidup sesuai dengan bagian yang ditentukan Tuhan atas hidup kita, ketika kita menjalaninya, maka ketika kita memandang satu dengan yang lain, disitulah kita itu ketika kita menghormati, menghargai pekerjaan Tuhan di dalam diri seseorang, disitulah kita melihat wajah Tuhan yang lain. Saudara bisa melihat wajah Tuhan di dalam melalui diri saya, lewat kesaksian hidup saya bersama dengan Tuhan, lewat saya menceritakan pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Tetapi saya juga melihat wajah Tuhan di dalam saudara. Nah, itulah yang membuat kita itu saling mengasihi. Nah, disitulah saudara terjadi. Kalau saudara bisa bayangkan Tuhan yang sangat luas itu. Kalau saudara bisa bayangkan, semua kita ini kan anaknya Dia. Iya, itu sudah diklasifikasi semua anak-anaknya itu, saudara. Yang ini, yang ini, yang ini. Sudah dikelompokkan semua. Iya. Dan ketika kita melihat, ketika kita mulai saling menerima satu dengan yang lain, baru ketika kita lepas daripada batasan-batasan agama, batasan-batasan bangsa, suku. Seperti saya katakan, saudara, terbuka sekarang semua. Di satu sisi memang si jahat juga itu membuat satu pemerintahan gitu. Akan terpisah. Tetapi nanti kita akan tahu bagaimana Tuhan lebih tinggi dari semua yang ingin berkomplotan, saudara. Iya, akan dihukum semua. Para perampok akan dihukum. Para pencuri akan dihukum. Orang-orang yang melakukan kejahatan akan dihukum. Harus dihukum. Di situlah nanti saudara-saudara akan ngerti, saudara. Jadi kalau saya cerita apa yang sedang Tuhan kerjakan di bangsa kita, saudara. Ketika mulai menceritakan, ketika dalam pikiran kita itu Tuhan berkuasa gitu ya, maka kita akan melihat hukuman itu akan segera. Iya. Seperti yang kita lihat kan, itu mereka menyingkapkan siapa diri mereka sesungguhnya. Iya. Jadi zaman di mana pemerintahan otoriter itu akan berhenti, saudara. Karena sekarang, saudara, rakyat yang lebih tinggi. Iya. Oh, rakyat nggak bisa lagi dibodohin dia. Mereka juga tahu politik jadinya. Iya. Lagian juga, saudara, hukum dunia ini juga makin lama itu makin meningkat. Jadi ketika misalnya saya katakan tadi itu kan, ketika nggak ada lagi pemisah-pemisah itu kan, batasan-batasan satu negara gitu, maka pasti kan akan muncul orang-orang dewan dunia, saudara. Sebetulnya sudah ada, cuman dia kan belum besar gitu loh, belum punya power gitu. Tapi ketika nanti mulai melaporkan, karena misalnya nggak bisa dilaporkan lagi kan sudah korup misalnya, mau kemana lagi dilaporkan?
di bangsa ini misalnya. Misalnya ketika masalah jet pribadi itu kan, mau dilaporkan ke lembaga-lembaga negara ini. Oh, mereka sudah dikuasai semua. Tentu akan melaporkan kemana? Hak asasi manusia. Gitu loh. Dilaporkan ke yang lebih tinggi. Tentu saudara melihat ini saudara, Tuhan akan munculkan juga orang-orang yang berpikiran global. Gitu loh. Tentu saudara selalu ada gambarannya yang negatif kan. Selalu muncul yang palsu. Ya kan? Tetapi kan pasti ada yang asli. Pasti dong. Misalnya kalau ketika saya membicarakan seperti ini misalnya gitu. Ketika orang itu menjadi murni gitu. Maka anak-anak kita lihat nanti saudara. Mereka itu kan punya pemikiran yang murni. Sehingga nanti ketika mereka di mana, ketika mereka menjadi, kita kan nggak tahu. Bisa menjadi orang-orang penting di dunia yang akan menciptakan satu hukum dunia. Kalau dalam pemikiran mereka, kalau mereka sudah menerima Tuhan yang Maha Kuasa, bukankah Tuhan yang Maha Kuasa nanti akan memerintah? Tapi lihat, Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah satu watak, satu karakter gitu loh. Sebetulnya gitu. Jadi kita nggak boleh hanya melihat itu sebagai satu pribadi saja. Gitu. Kan Tuhan itu luas sekali. Iya kan? Kan kita hanya bisa melihat Tuhan itu sesuai dengan apa yang disingkapkan sama kita. Kan nggak bisa satu orang itu menggambarkan Tuhan itu. Karena segala sesuatu ada di dalam Dia. Semua ciptaannya ini adalah etalase untuk menggambarkan ini loh Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu nggak bisa kita apa ya? Misalnya kita membayangkan satu pribadi gitu. Itu hanya Tuhan kita sendiri gitu. Jadi ketika digabung pemikiran itu gitu, wataknya itu, makanya disebut dia Kristus. Jadi Kristus itu kayak gini loh. Dari ketika Kristus itu diutus. Jadi Kristus itu adalah hakikatnya Tuhan itu gitu. Pemikirannya. Sifatnya. Bayangkan saudara ketika semua misalnya lah, contohnya lah ya. Ketika pemikiran saya ini, ketika misalnya saya menjadi pemimpin seluruh dunia. Ini kan satu pribadi nih, dan tentu kan saya butuh orang-orang yang sepemikiran dengan saya kan. Kira-kira seperti itulah dia memilih kelompok ini, makanya dia ngajar kita pelan-pelan. Karena kan waktunya kekal. Gimana waktunya kekal saudara? Gak ada habisnya, gimana coba? Mereka sudah mulai berpikir, kenapa orang itu selalu mengingat perkataan-perkataan Soekarno misalnya. Itu pemikiran. Pemikirannya Soekarno itu saudara. Itu akan diingat terus, pikiran itu yang diingat. Kalau mengingat orangnya, dia begini, kan gitu. Iya kan? Yang diingat orang juga sifat negatifnya kan? Sehingga dia tidak bisa melihat pemikirannya. Nah, nanti saudara dari situ kita akan ngerti. Oh, jadi seperti ini nanti ya dunia ini berubah. Oh, berarti hidup yang kami jalani ini berarti terus berlangsung ya. Gitu. Berarti gak ada yang bisa mendominasi ya. Itu saudara. Kan ketika kita misalnya ingat umur kita lah gitu kan. Kita masuk, kita kan gak tahu.
Kalau orang bilang, oh kita masuk surga. Itu ini saudara, itu boleh dibilang itu eh, orang yang gak benar-benar mengerti tentang kehidupan ini saudara. Jadi kemarin itu kan ada ini kan, 2 kali saudara melihat ada yang teman ini juga. Yang pertama jam 2 kami pergi melayat, terus lagi penghiburan lagi gitu kan. Ketika kami dengarkan cerita gitu dari istri yang ditinggalkan itu saudara ya, tadi malamnya, istri Pak Pendeta itu. Ternyata dia sudah cerita kalau dia itu akan suaminya itu, dia sudah cerita kalau dia itu sudah mau dipanggil Tuhan. Iya. Jadi ketika dengar cerita itu gitu, kebetulan mereka kan gak punya anak juga. Gitu. Padahal dengar ceritanya hubungan mereka kurang baik. Gitu. Tapi di akhirnya gitu ya. Di akhirnya ketika dengar cerita itu, seandainya semua orang sadar ya. Semua para suami istri sadar gitu ya. Setiap keluarga sadar gitu ya. Bahwa Tuhan itu menciptakan sesuatu yang indah. Gitu. Hubungan itu sangat indah sekali harusnya. Iya saudara. Jadi ketika kami dengar itu, iya. Tapi kan karena mendengarkan dari orang lain berita yang memang iya seperti itu saudara. Tapi kan itu kan ditutupin kan. Tapi ketika mendengarkan apa yang dikatakan, iya ya, pada dasarnya sebetulnya manusia itu ketika mereka sadar gitu ya, mereka akan memancarkan wataknya Tuhan itu. Jadi ketika kita punya pemikiran seperti itu saudara, kita akan bisa membayangkan dunia seperti apa yang akan kita masuki gitu loh. Bumi seperti apa, langit baru, bumi baru itu seperti apa sih? Itu kita kayak dijelaskan sendiri loh. Iya, kayak kita tahu saja. Jadi itu yang membuat kita itu, saudara, punya pengharapan gitu. Itu yang membuat kita tekun menjalani apapun yang sedang kita jalani sekarang. Kalau dibandingkan dengan hidup yang kekal, apalah artinya penderitaan kita? Tanpa terasa, saya sudah melewati yang namanya sakit itu sudah berapa lama, saudara? Sudah ada 10 tahun. Iya kan? Ternyata dia orang lama, dia dari tahun berapa gitu. 96 sudah full time dia. Ditempatkan dia pergi kemana-mana, buka pelayanan. Sampai sekarang rasanya istrinya bilang, dia hanya disuruh buka saja. Iya. Yang terakhir ternyata yang di sini itu sudah diserahkan ke Medan. Dia buka. Jadi pelayan yang sekarang itu masih baru buka. Kalau ketika kita melihat sekarang bagaimana Tuhan dengan pelayanan ini sudah rasanya kan lambat gitu. Iya. Tapi saudara, apa yang saudara dengarkan sekarang itu sungguh sangat tinggi sekali. Wah, kalau saya dengarkan beberapa khotbah kemarin, waktu saya khotbah gitu ya, terus di sana juga ada khotbah kemarin. Ketika saya dengarkan, jadi 3 kali saya dengarkan khotbah kemarin. Di pemakaman satu kan, yang dulu yang saya bilang teman yang sudah, ya kayak orang tua lah gitu. Kan pendetanya yang itu kan, terus kemarin kami persekutuan gitu kan. Keluarga, bang saya yang khotbah. Lalu di malam ada teman pendeta yang khotbah 3 kali. Satu hari itu sudah. Itu benar-benar saudara melihat ketika mendengarkan itu, iya, memang jauh sekali. Saudara. Oh, mereka berbicara mengenai surga itu yang itu rasanya saudara, aduh Tuhan.
kita pasti akan masuk surga-surga yang mana. Iya. Jadi saudara, apa yang kita dengarkan sekarang ini saudara? Saudara itu harus apa ya? Jadi ketika saya cerita seperti ini saudara, saya sedang menggambarkan apa yang Tuhan tunjukkan dalam pikiran saya. Apalagi saudara, kalau saya misalnya berpikir, kalau kan mulut saya ini kan saya persembahkan sama Tuhan. Pikiran saya ini saya persembahkan. Berarti kan tanpa saya sadari akan ada pemikiran-pemikiran dari Tuhan yang tidak kelihatan itu kan, yang akan saya utarakan sama saudara. Iya, sebetulnya itu yang sedang kita masuki, pemikiran. Pemikiran kita nggak cetek lagi, nggak hanya kita mikirkan hidup yang singkat ini gitu, panjang hidup ini. Makanya kita akan tekun menghadapi apa yang kita alami. Kita akan setia gitu, hal yang kecil. Kita serahkan hati kita duduk di kaki Tuhan, kita merenung. Oh, kita punya banyak sekali waktu. Wah, saya punya banyak sekali waktu saudara untuk merenungkan Tuhan. Dan kalau saudara pikir, gimana lah kira-kira orang yang masih di alam roh itu? Ada mereka yang diistirahatkan. Tapi ada mereka yang diizinkan hidup kembali. Iya saudara. Wah, kalau saudara lihat nanti gimana itunya ya. Saudara kan bisa dijelaskan sendiri. Kadang-kadang kalau misalnya mau baca Alkitab itu ya, dengan pemikiran yang sekarang, wah itu dalam sekali. Misalnya kalau saudara baca kitab Wahyu ya, akan ada gerbang. Namanya misalnya nama rasul-rasul, nama anak domba, nama ini katanya kan suku Israel gitu kan. Iyalah saudara. Saudara kan ngerti nantinya. Jadi kita akan lihat bahwa sorga itu saudara, itu kayak gimana ya? Ketika kita itu bisa menikmati Tuhan itu lewat manusia itu saudara. Kita kan bisa melihatnya gitu. Makanya dia sudah siapkan awal-awal. Ketika aku lapar, ketika aku tidak punya pakaian, itu kan suatu perjalanan. Kalau saudara dengarkan kesaksian-kesaksian para orang-orang penting atau siapapun mereka, wah mereka kan cerita, oh gimana dulu mereka pernah pengamen, betapa mereka pernah ini dulu gitu loh. Gimana cerita keluarga mereka dulu gitu loh. Dan banyak yang mereka jalani gitu. Iya. Wah, kalau saudara mulai membuka hati saudara, saudara akan kagum juga dengan pekerjaan Tuhan. Walaupun dia orang Muslim, Buddha atau apapun saudara. Iya. Baik saudara. Itu 53 kan? Oke baik. Pada waktu itu saat Yesus bekerja di Yudea, dia melakukannya secara terbuka. Tetapi sekarang aku bekerja dan berfirman di antara engkau semua secara rahasia. Gitu ya. Orang-orang tidak percaya, tidak menyadarinya sama sekali. Gitu loh saudara. Gak menyadari. Sama dengan apa yang dengan Tuhan kerjakan di antara kita saudara. Di luar sana mereka gak menyadari. Tidak berjumpa dengan mereka gitu ya. Berbicara dengan mereka. Mereka nggak tahu apa yang kita pikirkan. Dan kalau kita mengatakan sesuatu, bagi mereka itu seperti termaterai saudara. Iya. Tapi setelah nanti kita itu mulai menjadi dewasa pemikiran itu saudara, maka kita akan lihat saudara, kita akan lihat sendiri bagaimana Tuhan itu sendiri menyatakan dirinya. Ya melalui kita gitu. Dan kita berbicara. Disitulah kita melihat bagaimana Tuhan menaklukkan segala sesuatu. Iya saudara, indah sekali. Jadi kali ini saudara, kita nggak seperti dulu. Pergilah, beritakanlah Injil. Dulu kan kayak terpaksa kalau kita rasanya nggak menginjili orang gitu kan.
Kemarin sudah ada ibu yang ini ya. Kebetulan kan dia kan saudara sepupunya Pak Surya gitu kan. Ternyata kan Pak Surya itu cerita sama dia. Kami ketemu di sana di pemakaman kan. Dia cerita gini. Oh masih ingat Pak Surya? Masih sering? Masih ada saya kontak-kontak gitu. Masih ada lah saya bilang gitu kan. Lalu wah hebat ya Tuhan itu ya. Seluruh keluarganya dibawa sama Tuhan ya gitu. Baru saya bilang iya. Baru saya ingat lagi. Iya memang semua dari bapaknya, mama, semua saya baptis loh. Saya bilang kayak gitu. Saya baru sadar ketika dia bilang gitu. Dari Pak Suryanya, adiknya gitu kan. Orang adiknya saya baptis semua saudara. Saya baru ini juga, baru nggak juga gitu. Ketika dia cerita gitu. Dia sepupunya gitu kan. Saudara ketika, dulu kan pikiran kita kayak gitu kan. Dulu kan kita rasanya sudah melupakan, tapi ketika ada orang menceritakan itu, di situ loh baru saya ngeh gitu loh. Iya juga ya. Tapi kan bukan saya yang cerita sama dia kan, tapi orang itu yang cerita gitu loh. Lihat saudara, secara diam-diam saudara, kan pasti kan mulai gini. Nanti mulai Tuhan akan buat gitu. Orang akan diingatkan apa yang pernah kita lakukan. Makanya saya bilang sama saudara, udah lakukan hal yang kecil. Dengerin ini, rekamannya ulang. Dengan kalian nonton gitu, lalu like gitu. Cuman simpel aja gitu loh saudara. Akan menyebar nantinya saudara. Makanya kita kadang-kadang ketika saya like punya orang gitu ya. Saya yakin itu akan kontak nanti. Orang itu akan akan cek nanti. Siapa sebetulnya pengikut saya ya. Gitu loh saudara. Disitulah nanti saudara, agama apapun. Kita like orang, saya like orang-orang muslim, saya like itu orang yang ini, saya ini. Bahkan mungkin menurut orang garis keras saya ini, karena saya lihat hatinya gitu. Bisa menerima Tuhan. Karena Tuhan mati bagi semua orang. Nanti disitulah kita melihat saudara. Walaupun hal yang paling kecil yang kita lakukan. Ketika kita taat. Luar biasa saudara. Iya. Makanya ketika saya bilang apa gitu. Ya lakukan gitu. Jangan langsung, oh Tuhan gak bilang itu sama saya. Gak bisa kayak gitu. Jadi ketaatan saudara terhadap apa yang saya katakan itu ketaatan saudara terhadap Tuhan. Haleluya. Baik. Jadi orang-orang tidak percaya tidak menyadarinya sama sekali. Pekerjaanku di antara engkau semua tertutup bagi mereka yang di luar. Firman ini, hajaran dan penghakiman ini hanya diketahui olehmu dan tidak oleh yang lain. Seluruh pekerjaan ini dilakukan di tengah-tengahmu dan disingkapkan hanya kepadamu. Tak seorang pun di antara orang tidak percaya yang mengetahui hal ini karena saatnya belum tiba. Masa itu kan? Berarti kan kalau dikatakan saatnya belum tiba. Terus kalau kita sekarang setelah 30 tahun misalnya itu kan. Berarti kan pekerjaan itu menyebar. Berarti sekarang kan pemikiran kita tidak boleh, jadi kita tidak boleh letterlek kan gitu kan. Karena dengan Tuhan itu selalu baru. Makanya ketika saudara mendengarkan seperti misalnya hal-hal yang baru dijelaskan oleh Tuhan melalui saya gitu ya. Itu berarti disinilah kita itu mesti benar-benar cepat gitu. Makanya kan kenapa saya bisa, kenapa Tuhan kasih firman itu?
perempuan itu akan melahirkan anak laki-laki. Berarti itu kan semua ini kan. Berarti kan beda kan anak laki-laki itu dengan perempuan itu kan. Sekarang dia anak. Kan itu firman, saudara. Kan gak ada tujuannya misalnya. Kalau misalnya pemikiran saya, oh siapa saya? Itu kan berarti salah di situ. Bukan kayak gitu. Kira-kira Tuhan ngomong kayak gitu loh maksudnya gitu loh. Kan pertama kan saya menolak firman itu gitu. Oh gak mungkin, jauh. Kan gitu kan. Karena apa? Karena kita berpikir masa saya ada di dalam Alkitab kan gitu loh. Kan terlalu tinggi bagi saya itu loh. Bagi siapapun saudara yang misalnya ketika dikatakan dia nggak mungkin dia bisa berani menerima. Makanya saudara daripada pusing Maria itu saudara. Daripada dia pusing. Udahlah jadilah kepadaku seperti yang aku katakan. Kan udah pusing saudara. Tapi direnungkan dia terus. Wah ketika dia merenungkan, wah senang sekali disuruh semua perempuan akan bilang aku berbahagia katanya. Lalu saudara itu ketika ada ibu-ibu yang memuji siapa, wah berbahagialah ibu yang melahirkan engkau katanya gitu kan. Oh Tuhan bilang apa saudara? Siapakah ibuku? Siapakah yang berbahagia? Karena kita salahkan sama seperti yang tadi saudara. Itu cuma firman, oh siapapun dia. Tuhan mau menerangkan firman itu. Kalau manusia gimana pun mereka menjelaskan itu. Gak akan seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tapi kalau ada orang yang dengan lugunya. Gitu. Kan saya lugu cerita sama saudara. Iya kan? Tapi tahukah dengan itu saudara? Tuhan menyingkapkan dirinya. Iya. Dia bilang jangan takut Parlin. Akulah perisaimu katanya. Oh gitu ya. Disitulah saudara bisa mendengarkan perkataan-perkataan yang baru. Disitulah kita mengerti. Jadi ketika dikatakan firman ini saudara. Ketika dikatakan masih tertutup karena masanya belum tiba. Jadi kapan tibanya? Ya kapan tibanya? Kamu bilang 3 bulan lagi masa menuai. Kan gitu kan. Tapi lihatlah ladang sudah menguning. Ya kan? Akan tiba saatnya. Dan sudah tiba. Itu saudara. Perkataan Tuhan itu saudara. Itu apa ya? Pokoknya ajaib saudara. Baiklah kita berdoa. Kasih Tuhan kami bersyukur buat persekutuan ini. Apapun yang kami dengarkan Tuhan, kami tahu Tuhanlah yang mengajari kami semua. Kami dengan hati kami Tuhan, sepenuhnya. Biar kami mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami dan kekuatan kami. Pujilah Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan, amin.